Halo semuanya, perkenalkan aku Kevin. Dalam video ini, kita akan membahas topik penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu kompensasi. Apa saja jenis-jenis kompensasi, dan apa pengaruhnya terhadap karyawan serta perusahaan? Yuk, kita mulai. Apa sih kompensasi itu? Kompensasi adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusinya. Tujuannya adalah untuk memotivasi, mempertahankan, dan menghargai karyawan. Tanpa kompensasi yang tepat, produktivitas dan loyalitas bisa menurun. Secara umum, kompensasi dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial adalah imbalan yang diberikan dalam bentuk uang. Jenis kompensasi finansial ini terdiri dari beberapa komponen. Pertama, gaji pokok. Ini adalah penghasilan tetap yang diterima karyawan secara rutin, biasanya setiap bulan. Lalu yang kedua, komisi. Komisi diberikan berdasarkan pencapaian kinerja, terutama untuk posisi penjualan. Ketiga, bonus. Bonus dapat diberikan jika karyawan berhasil mencapai target atau memberikan kontribusi luar biasa. Keempat, ada tabungan insentif, yaitu program simpanan jangka panjang yang biasanya diberikan bersama dengan dukungan dari perusahaan. Semua jenis kompensasi finansial ini bertujuan memberikan penghargaan langsung dan nyata atas kinerja karyawan. Dengan adanya sistem kompensasi finansial yang baik, maka perusahaan bisa meningkatkan semangat kerja dan produktivitas karyawan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai kompensasi non-finansial, yang dimana kompensasi ini tidak berbentuk uang, tapi tetap memiliki nilai dan dampak yang besar bagi karyawan. Contoh pertama adalah cuti, yang dimana karyawan mendapatkan hak cuti tahunan, cuti sakit, atau cuti melahirkan yang dibayar. Dan asuransi kesehatan atau jiwa juga termasuk kompensasi non-finansial yang memberikan rasa aman kepada karyawan. Pesangon adalah bentuk kompensasi saat hubungan kerja berakhir, seperti saat pensiun atau terkena PHK. Selain itu, ada juga fasilitas tambahan, seperti kendaraan dinas, makan siang gratis, atau tempat tinggal. Semua ini membantu meningkatkan kesejahteraan, kepuasan, dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Kompensasi bukan hanya alat imbalan, tapi juga punya dampak besar bagi organisasi dan perusahaan. Mari kita bahas efek positifnya terlebih dahulu. Pertama, kompensasi yang baik dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Kedua, perusahaan lebih mudah menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Ketiga, karyawan merasa dihargai dan puas, sehingga memperkuat loyalitas mereka. Namun, ada juga efek negatif jika kompensasi tidak dikelola dengan baik. Misalnya, beban keuangan perusahaan bisa meningkat drastis. Ketimpangan kompensasi bisa menimbulkan kecemburuan antar karyawan. Dan jika terlalu banyak insentif bisa membuat karyawan hanya termotivasi jika ada imbalan tambahan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk merancang sistem kompensasi yang adil dan proporsional. Jadi, kompensasi bukan cuma soal uang, tapi juga tentang penghargaan dan kesejahteraan. Dengan sistem kompensasi yang tepat, perusahaan bisa tumbuh bersama karyawannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini ya. Dadah!